One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan kepribadian ya. Bagaimana sih kepribadian menurut Edward Springer? Nah, sebelum lebih lanjut silakan untuk subscribe ya. Klik tombol subscribe ataupun langganan ya terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan juga silakan untuk klik tombol loncengnya ya dan juga like-nya ya untuk mendapatkan update informasi dari Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini apa sebenarnya sih konsep ataupun pandangan-pandangan Springer ya terkait dengan manusia ataupun kepribadian, dan kira-kira Anda termasuk yang mana? Oke. Oke, baik ya. Nah, ini adalah pokok-pokok teori Springer. Pada prinsipnya nih, yang pertama, jadi ada yang disebut dengan dua macam roh atau ges ya. Ada yang disebut roh subjektif, ada yang disebut roh objektif. Apakah yang disebut dengan roh subjektif itu? Roh subjektif adalah roh di dalam diri setiap individu yang di dalamnya ada nilai-nilai yang membuat kemudian orang itu khas ya. Jadi Springer ini teorinya ada tentang nilai-nilai, tentang value, tentang sesuatu yang manusia hargai. Apakah itu? Nah, masing-masing orang memiliki sesuatu yang dihargai, yang menurut dia bernilai itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah roh objektif. Nah, roh objektif ini adalah roh kebudayaan yang merupakan sebenarnya adalah kumpulan dari nilai-nilai personal yang kemudian disepakati ya, yang itu menjadi identitas satu kelompok masyarakat ataupun satu kebudayaan. Oke, nah sampai di sini saya kira cukup jelas ya. Yang pertama adalah roh subjektif, itu berhubungan sama nilai-nilai personal. Kemudian roh objektif itu isinya adalah kumpulan-kumpulan dari nilai-nilai personal yang kemudian disepakati, yang menjadi identitas, menjadi apa ya, ciri khas dari satu kelompok masyarakat. Nanti kalau di dalam perkembangannya kan ada psikologi lintas budaya itu ya. Ada kepribadian personal, ada kepribadian komunal atau kepribadian satu masyarakat ya. Mesti kalau menyebut satu daerah, oh ini orangnya kayak gini loh. Nah, itu yang disebut dengan roh objektif. Oke ya. Lalu hubungannya apa di antara kedua roh tadi? Apa sih hubungannya? Nah, roh objektif itu mengandung nilai-nilai roh subjektif ya, yang kemudian mendapat pengakuan bersama. Nah, individu tidak bisa lepas dari pengaruh roh objektif. Jadi kalau misalnya seseorang lahir ya, berada di dalam satu masyarakat, maka roh yang ada di masyarakat, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu akan mempengaruhi roh subjektif ataupun nilai-nilai personal ya. Terus kemudian bisa nggak sih kalau misalnya roh objektif itu berubah? Bisa saja kalau misalnya orang-orang berkumpul kemudian membuat nilai-nilai yang baru ya. Mereka menyepakati satu nilai bersatu terus kemudian membuat nilai yang baru. Nah, hubungannya di situ ya. Jadi roh objektif mengandung nilai-nilai roh subjektif yang telah mendapat pengakuan bersama. Individu tidak bisa lepas dari pengaruh roh objektif. Nah, disinilah nanti kalau di dalam perkembangan ya, berikut-berikutnya bahwa oh manusia itu dipengaruhi oleh bukan hanya genetik tetapi dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dari keluarga, terus kemudian teman, terus kemudian apa namanya, sekolah, sampai bahkan kemudian yang lebih luas lagi. Nah, itu nanti konsepnya Brenner ya, terkait sama lingkungan ya. Nah, berikutnya lagi tentang pandangan-pandangan ataupun pokok-pokok teori Springer. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, menurut dia ada yang disebut dengan lapangan nilai. Jadi,
kebudayaan itu dipandang sebagai kumpulan nilai-nilai. Nah, sebagaimana tadi bahwa kebudayaan masyarakat itu adalah kumpulan nilai-nilai yang kemudian dia menjadi sistem ya. Nah, menurut Sprenger itu ada 6 lapangan nilai yang menurut dia adalah dominan ya, yang ada di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai itu bisa kemudian menentukan tipe seseorang secara khas. Jadi sampai di sini boleh dibilang bahwa menurut Sprenger kepribadian seseorang, tipe seseorang itu ada 6 golongan utama ya. Walaupun nanti juga akan ada katakanlah mungkin kombinasi-kombinasi ataupun perkembangan-perkembangannya. Nah, apa sajakah itu? Nah, baik ini. Jadi 6 tipe manusia itu yang pertama di sini adalah ada disebut dengan nih nilai budaya yang dominan, tipe dan kemudian tingkah laku dasar ya. Jadi ketika seseorang dia memiliki nilai di sini secara dominan adalah ilmu pengetahuan, disebutlah dia adalah menurut Sprenger tipenya tipe teori. Tingkah lakunya apa? Suka berpikir, banyak berpikir. Terus kemudian tipe berikutnya, ketika seseorang nilai dominannya adalah ekonomi, disebut dengan tipe ekonomi. Tingkah laku dominannya apa? Bekerja. Jadi bisa lah dilihat ya, dititeni dari sini. Dititeni. Maksudnya, dilihatlah orang-orang ini suka mikir, suka kerja, atau apa. Yang ketiga, ketika itu disebut nilai budaya yang dominan adalah kesenian, yang orangnya disebut tipe estetis ya, dia suka dengan menikmati keindahan ya. Berikutnya lagi yang keempat, nilai dominan adalah keagamaan, disebut dengan tipe manusia agama. Tingkah lakunya apa? Memuja. Yang kelima, nilai budaya yang dominan apa? Yaitu kemasyarakatan ya. Tipenya disebut manusia sosial. Tingkah lakunya apa? Berbakti, berkorban, melakukan sesuatu buat orang lain. Yang keenam, nilai budaya yang dominan adalah politik kenegaraan. Disebut dengan tipe manusia kuasa. Ya, tingkah laku dasarnya apa? Ingin berkuasa atau memerintah. Nah, berikut ini adalah penjelasan secara detailnya masing-masing ya. Kita simak saja. Mungkin Anda termasuk yang mana, atau teman kita termasuk yang mana, atau oh pantas nih orang itu kok kayaknya gini-gini. Ya, oke. Yang pertama, manusia teori. Manusia teori itu apa? Dia mengejar kebenaran, lebih menghargai ilmu dibandingkan apapun. Nah, bagi dia katakanlah harta ya nggak penting gitu loh, kekuasaan nggak penting bagi dia. Pokoknya yang paling penting itu adalah ilmu. Nah, dia mencari kebenaran dari situ. Orangnya berpikir rasional, teoritis, logis. Dan kalau di dalam kekuasaan misalnya, atau dia nggak suka sama kekuasaan, dia akan menempatkan diri sebagai kritikus ataupun pengamat fenomena. Oke ya, di sini cukup nangkep saya kira, cukup jelas banget. Ini yang disebut dengan manusia teori. Jadi kalau misalnya dia bilang, ah kamu itu teori, ya mungkin dia termasuk manusia teori atau jenis tipe teori. Nggak ada salahnya gitu ya. Karena mungkin bagi dia adalah hal yang terpenting adalah teoritis, berpikir logis, rasional, terus kemudian mengejar kebenaran, lebih menghargai ilmu dibanding yang lain, soal mungkin harta, soal kekuasaan, soal keindahan, mungkin sesuatu yang lain. Tapi bagi dia adalah yang utama dalam hidup ini adalah ilmu, ya kebenaran, berpikir logis, ya, seperti itu manusia teori. Nah, berikutnya manusia ekonomi. Nah, ini kaya gagasan praktis, fokus pada hasil, bukan tindakan, terutama yang menguntungkan diri sendiri. Nah, ini ya. Kalau misalnya mungkin kita ketemu teman, wah ini orang sedikit-sedikit hitung-hitungan melulu, duit melulu. Nah, mungkin termasuk tipe ini, manusia ekonomi ya. Mau apa dipegang sama dia jadi duit. Bisa saja nih ya disebut dengan manusia ekonomi. Karena apa? Dia itu kaya gagasan praktis. Dan kalau misalnya orang ini dominan banget, ya katakanlah dia nggak suka berteori, pokoknya ya kerja kerja kerja, wes pokoknya kerja, yang penting kelihatan hasilnya kayak gini nih, gitu ya. Jadi
Penilaian segala sesuatu itu berdasarkan nilai kegunaannya, kemanfaatannya. Kira-kira untungnya bagi saya apa? Nah, itulah. Itu pertimbangan-pertimbangan di dalam bertindak. Itu disebut tipe manusia ekonomi. Entah siapa yang mungkin seperti itu ya. Terus berikutnya lagi, manusia estetis. Nah, ini manusia estetis ini lebih banyaknya menempatkan diri sebagai penikmat. Jadi menikmati, nonton, bahkan termasuk kehidupan ini. Gitu kan ya. Nggak punya duit nggak masalah karena bagi dia bukan harta yang kemudian penting, tetapi soal keindahan. Ya, sedikit pun kalau dinikmati oke. Ya. Bagi dia kalau orang yang estetis ini dominannya dan nggak suka kekuasaan, ya apa sih kekuasaan, tanpa itu aku udah bisa bahagia, udah seneng. Ya. Karena hal utama dalam kehidupan dia adalah keindahan, di mana dia bisa menikmati keindahan. Nah itu ya udah enjoy enjoy aja gitu loh. Atau bahkan mungkin dia rela mengeluarkan banyak hal, ya tujuannya apa yang dikejar adalah keindahan. Nah ini disebut dengan manusia estetis. Apakah Anda termasuk manusia yang estetis? Ya, pokoknya itu sangat perhatian banget sama soal keindahan. Nah berikutnya lagi, manusia agama. Nah manusia agama ini fokusnya pada apa? Esensi kehidupan. Jadi dia bisa nyikapi segala sesuatu. Ini maksudnya apa sih? Pesannya apa sih? Ada keterhubungan ya dengan apa kekuatan yang lebih besar, dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam situasi yang sulit pun, gembira pun, gitu kan ya. Kalau dia ngerasa bahwa yang penting aku udah deket sama Allah. Soal nggak diberikan jabatan, soal kemudian nggak pinter-pinter banget, yang penting dia ngerasa deket beribadah. Bagi dia itu orientasinya adalah keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau ya mungkin ada orang yang punya pandangan lain ya. Pokoknya sesuatu yang lebih kuat dari dia ya. Tuhan lah bahasanya gitu ya. Dan dia apapun itu disikapi, ini esensinya apa nih, hakikatnya apa ya, filosofis banget nih orang yang agama ya, dan memiliki kepasaran yang tinggi pada Tuhan. Nah ini manusia tipe manusia agama. Berikutnya lagi tipe manusia sosial. Nah ini fokus dia adalah dia akan ngerasa berharga kalau dia bisa ngelakuin sesuatu buat orang lain ya. Jadi rasa berharga dia adalah di situ, dia bantu orang lain ya. Dan dia akan sangat menjaga yang namanya harmoni, keselarasan hubungan dengan orang lain, dengan masyarakat. Ini manusia sosial. Dan dorongan kuatnya itu tadi, bantu orang gitu kan ya. Walaupun mungkin nggak dapat bayaran gitu. Hitung-hitungannya bukan soal nah kalau orang tadi ekonomi kan hitung-hitungnya apa sih manfaatnya buat saya nih, untungnya apa nih. Kalau orang manusia sosial, ada nggak kesempatan saya buat bantu nih, dia bisa bantu aja sudah seneng gitu loh. Nah ini manusia ekonomi ya, menarik ya ternyata ya, ada beragam apa namanya orang dengan berbagai latar belakangnya. Anda termasuk yang mana nih? Kalau misalnya mau rekrut karyawan, nyari yang seperti apa? Kalau misalnya nyari pasangan, nyari yang seperti apa? Mungkin ini bisa jadi apa namanya semacam apa ya, ya buat kita tahu lah ya jenis-jenisnya. Oh kayak gini nih, aku mau nyari orang yang care, pasangan yang care, ya nyari manusia sosial misalnya ya. Aku tuh nyari apa namanya karyawan yang kayaknya gajinya sedikit aja lah misalnya ya. Berikutnya lagi, manusia kuasa. Nah, manusia kuasa ini tujuan bagi hidupnya adalah mengejar kesenangan. Pokoknya itu kekuasaan. Ya, penguasaan terhadap orang lain. Itu yang penting bagi dia. Kalau tadi orang tipe ekonomi adalah penguasaan atas benda, harta. Tapi kalau ini atas orang lain. Ya, ingin memiliki pengaruh, mengarahkan orang lain di mana-mana, itu pokoknya ingin dianggap yang memiliki kuasa. Ya, di sini ya. Nah, saya kadang juga mikir, ini orang udah kayanya luar biasa, bisnisnya banyak. Tapi kok masih pengen itu, pengen ini, ya mungkin termasuk tipe manusia kuasa ya.
ingin mendapat pengaruh, pengakuan gitu kan ya. Terus kemudian bisa berada di posisi yang lebih tinggi atau paling tinggi dari orang lain. Nah, itu adalah sejumlah ataupun ada 6 tadi ya tipe manusia menurut Sprenger atau kepribadian menurut Sprenger ya. Nah, pada realitasnya ada banyak kritik juga pandangan-pandangan Sprenger ini ya. Realitasnya seperti apa? Misalnya adalah ya seseorang itu bisa aja memilih kombinasi sekian waktu, sekian tadi tipe tadi dalam waktu-waktu tertentu ya. Ada saat-saat kita tuh sangat sosial, ada saat-saat kita tuh hitung-hitungan. Walaupun mungkin memang enggak apa namanya kombinasi itu akan tetap sih, akan tetap kemudian kita tuh ada sesuatu yang dominan. Ya, kayak saya sendiri tuh rada sedikit curhat ya. Saya tuh paling nggak bisa kalau sifatnya itu jualan gitu. Karena apa? Saya bukan tipe manusia ekonomi, bukan dominannya nggak di situ. Nah, itu jadi saya coba untuk bisnis macam-macam. Kok gimana ya? Saya itu nggak tega kalau misalnya apa namanya orang utang. Terus aku pengen ini tapi aku belum bisa bayar. Ya udah bawa aja. Sampai lupa. Ini yang kemarin. Oh iya, ternyata baru dibayar ya kayak gitulah. Nah, teori Sprenger ini diperoleh dari deduksi artinya. Jadi kalau Sprenger itu ya di awal ini kan konsep kepribadian di awal-awal ya. Jadi konsepnya kan zaman-zaman filsuf orang mikir gitu kan merenungkan kan. Jadi sifatnya deduksi dari pikiran-pikiran gitu loh. Dari walaupun sebenarnya mereka juga ngamati. Tetapi belum ada yang kemudian yang sifatnya itu didukung sama riset-riset seperti yang sekarang-sekarang. Nah, itu bagian dari kritiknya ya. Tapi saya kira tetap manfaat sih buat kita ngelihat sekilas saja sih bahwa oh ini orang ini orang ini orang ini kayak gitu ya. Tapi memang nggak bisa dalam. Manusia itu dinamis. Nah ini berikutnya kritiknya adalah manusia itu dinamis sehingga sangat mungkin mengalami perubahan tipe karena adanya perubahan nilai. Ya itu tadi ya. Jadi sangat bisa aja mungkin karena peristiwa dalam kehidupan, lingkungan yang baru, manusia bisa berubah nilainya. Kayak yang sekarang mungkin misalnya ya semua serba teknologi, maka kecepatan itu jadi sesuatu yang penting gitu. Siapa yang cepat, nah itu yang dianggap sebagai yang hebat, yang berharga. Oke. Nah, baik. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi konsep teori kepribadian ya menurut Sprenger ya. Nah, saya ingatkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab dan support dong dengan subscribe dan juga bagikan like juga nih. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya dan juga kepoin video-video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.